Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Sarasati dari kelas MJ701, Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Budaya Nasional di Tengah Kehadiran Pekerja Asing, Strategi Mempertahankan Identitas Budaya Lokal dalam Lingkungan Kerja Multikorporat. Mari kita mulai. Latar belakang dan fokus permasalahan. Pertama, mari kita pahami latar belakang penelitian ini. Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara Tengah mengalami transformasi signifikan dalam lanskap ketenagakerjaan. Era globalisasi telah membuka pintu bagi masuknya investasi asing dan pekerja asing ke Indonesia. Kehadiran pekerja asing ini membawa dampak dua sisi. Di satu sisi membawa peluang, transfer pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain menimbulkan tantangan bagi pelestarian budaya kerja Indonesia yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan tata krama. Mari kita lihat data empirisnya. Tabel di sebelah kanan menunjukkan distribusi tenaga kerja asing Indonesia periode 2023-2024. Total terdapat 44.200 TKA yang tersebar di berbagai sektor. Pertambangan dan energi mendominasi dengan 28%, diikuti konstruksi 23%, manufaktur 20%, teknologi informasi 15%, dan sektor lainnya. Temuan utama dari penelitian kami menunjukkan 87% pekerja lokal mengalami kesenjangan komunikasi, 76% menghadapi perbedaan gaya kerja, dan yang mengkhawatirkan 47% menilai ada dampak negatif terhadap budaya lokal. Dari kondisi ini muncul 5 fokus permasalahan yang akan kita kaji. Yang pertama, bagaimana mempertahankan identitas budaya lokal? Yang kedua, apa permasalahan konkret di lapangan? Yang ketiga, bagaimana dinamika kerjasama internasional? Yang keempat, faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pelestarian budaya? Yang kelima, dan strategi apa yang untuk menciptakan harmoni antara produktivitas dan budaya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami menggunakan pendekatan studi kasus pada perusahaan multikorporat Indonesia. Penelitian ini mencakup 3 area utama. Pertama, identitas budaya lokal. Kami mengkaji nilai-nilai fundamental seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan tata krama. Juga praktik budaya seperti komunikasi high context dan fleksibilitas waktu, serta mengidentifikasi tantangan seperti dominansi bahasa asing dan erosi praktik lokal. Kedua, permasalahan di lapangan. Kami mengidentifikasi masalah konkret seperti kesenjangan komunikasi dan bahasa, konflik nilai dan etika kerja, diskriminasi dalam kompensasi dan peluang karir, serta ketegangan sosial dan segregasi di tempat kerja. Ketiga, data empiris kami melakukan survei terhadap pekerja lokal dan asing, menganalisis 5 tabel data komprehensif, dan mengidentifikasi gap antara implementasi program dengan tingkat kepentingannya. Analisis kami diperkuat dengan 6 teori pendukung yang relevan. Teori dimensi budaya Hofstede menjelaskan bahwa Indonesia memiliki power distance tinggi, di mana hierarki sangat dihormati. Budaya kita juga kolektivis berbeda dengan budaya individualis Barat, dan memiliki uncertainty avoidance tinggi yang menyukai struktur jelas. Teori komunikasi lintas budaya dari hal membedakan komunikasi high context seperti Indonesia, di mana makna tersirat dalam konteks, dan dengan low context seperti Barat yang lebih eksplisit. Perbedaan ini sering menjadi penyebab kesalahpahaman. Teori akulturasi Berry mengidentifikasi 4 strategi interaksi budaya. Integrasi mempertahankan budaya sambil mengadopsi yang positif. Asimilasi mengikuti budaya dominan, dan separasi membentuk kelompok terpisah. Strategi integrasi adalah yang paling ideal. Teori modal sosial Putman menekankan pentingnya bonding, ikatan dalam kelompok, dan bridging jembatan antara kelompok. Interaksi bermakna sangat penting untuk kolaborasi efektif.
Teori identitas sosial dari Tazewell dan Turner menjelaskan kategorisasi in-group versus out-group yang dapat menyebabkan bias dan diskriminasi penting untuk menciptakan identitas superoriente yang menyatukan dan manajemen keberagaman. Thomas mengajarkan untuk memanfaatkan perbedaan sebagai kekuatan, bukan ancaman. Budaya bersifat dinamis, bukan statis, dan sintesis dapat memperkaya semua pihak. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian. Mari kita bahas dinamika kerjasama internasional. Kami mengidentifikasi 3 pola interaksi lintas budaya. Model integrasi ditandai dengan checkmark hijau adalah pola ideal di mana kedua pihak saling memahami dan menciptakan budaya hybrid yang mengambil yang terbaik dari kedua budaya. Model asimilasi ditandai dengan warning dengan pola di mana satu budaya menjadi dominan dan mengancam budaya lokal. Ini yang sering terjadi di perusahaan multinasional. Model separasi ditandai dengan X merah adalah pola terburuk di mana kelompok-kelompok terpisah dengan kolaborasi minim. Dari sisi manfaat kerjasama internasional membawa transfer pengetahuan dan teknologi, exposure terhadap praktik kerja global, jaringan internasional yang berharga, dan inovasi dari keberagaman perspektif. Namun tantangannya juga signifikan, kesalahpahaman budaya karena perbedaan norma dan komunikasi, dominasi budaya asing yang menciptakan tekanan untuk adopsi, nilai yang mungkin bertentangan, ketimpangan kekuasaan di mana ekspatriat saling menduduki posisi lebih tinggi, dan stereotip serta prasangka yang menghambat kolaborasi efektif. Oleh karena itu, strategi kunci adalah menciptakan budaya inklusif yang menghargai keberagaman sambil mempertahankan elemen penting budaya nasional. Hasil penelitian kedua menunjukkan persepsi pekerja lokal terhadap kehadiran TKA. Dari sisi positif, 72% menghargai transfer knowledge dan teknologi yang dibawa TKA. 65% melihat peluang kolaborasi internasional. 42% menilai positif hubungan interpersonal. Ini menunjukkan pekerja lokal terbuka dan mengakui manfaat kehadiran tenaga kerja asing. Namun dari sisi negatif, ada kekhawatiran serius. 54% merasa kompensasi dan keadilan karir tidak adil. 47% menilai ada dampak negatif pada budaya lokal. 45% merasa keamanan pekerjaan mereka terancam. Insight utamanya adalah paradoks. Meskipun 72% menghargai transfer knowledge, hampir setengahnya 47% menilai dampak negatif pada budaya lokal. Dan lebih dari setengahnya 54% merasa kompensasi tidak adil. Ini menunjukkan perlunya keseimbangan yang lebih baik antara manfaat ekonomi dan pelestarian budaya serta keadilan bagi pekerja lokal. Hasil penelitian ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mempertahankan budaya nasional. Faktor organisasional ditandai dengan warna teal, mencakup kebijakan dan komitmen manajemen puncak. Struktur organisasi yang fleksibel, program mengembangkan SDM lintas budaya, dan sistem kompensasi yang adil dan transparan. Faktor ini paling krusial karena menentukan arah kebijakan perusahaan. Faktor individu mencakup kesadaran dan kebanggaan terhadap budaya lokal, kompetensi lintas budaya, keterbukaan terhadap pengalaman baru, dan pengalaman sebelumnya dengan keberagaman pekerja yang bangga dengan budaya sendiri lebih mampu mempertahankannya. Faktor sosial relasional meliputi kualitas interaksi antara pekerja lokal dan asing, kepemimpinan yang inklusif, dukungan komunitas di luar lingkungan kerja, dan forum dialog budaya yang reguler. Interaksi berkualitas membangun pemahaman dan mengurangi stereotip. Faktor internal mencakup regulasi dan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi nasional, narasi media dan opini publik, dan tren global serta teknologi. Faktor eksternal ini membentuk konteks di mana perusahaan beroperasi. Hasil penelitian keempat mengungkapkan temuan yang sangat penting, adanya gap besar antara tingkat kepentingan dan implementasi program.
Batang biru menunjukkan tingkat kepentingan sementara batang merah menunjukkan implementasi saat ini. Mari kita lihat gap terbesarnya. Pelatihan berkelanjutan dianggap penting 85%, tapi implementasinya hanya 32%. Gap sebesar 53 poin adaptasi tenaga kerja asing terhadap budaya lokal. Kepentingan 82%, implementasi 38%. Gap 44 poin, dukungan serikat pekerja, kepentingan 68%, implementasi 35%. Gap 33 poin, bahkan untuk faktor yang sangat krusial seperti komitmen manajemen, gap 40 poin, kebijakan perusahaan gap 44 poin. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan dan stakeholder menyadari pentingnya program-program ini, implementasinya masih sangat kurang. Ini adalah area yang memerlukan perhatian segera untuk meningkatkan keberhasilan pelestarian budaya nasional. Sekarang kita sampai pada kesimpulan dan rekomendasi. Dari penelitian ini kami menarik 5 kesimpulan utama. Yang pertama yaitu budaya Indonesia menghadapi tantangan signifikan dari perbedaan nilai dan praktik kerja asing. Nilai kolektivitasme, high connect communication, dan hierarki kita sangat berbeda dengan budaya individualis dan egaliter. Kedua permasalahan utama yang dihadapi adalah komunikasi 87%, perbedaan gaya kerja 76%, dan dampak pada budaya lokal 47%. Ketiga, strategi integrasi adalah yang paling ideal di mana kita mempertahankan budaya sambil mengadopsi aspek positif dari budaya asing. Keempat, ada gap besar antara kepentingan dan implementasi program pelestarian budaya. Ini harus segera diatasi. Kelima, keseimbangan antara keterbukaan global dan pelestarian identitas adalah kunci kesuksesan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami merekomendasikan untuk perusahaan implementasi program pelatihan lintas budaya secara konsisten. Terapkan sistem kompensasi yang adil antara lokal dan asing. Kembangkan kepemimpinan yang kompeten dalam aspek budaya. Untuk pemerintah, perkuat regulasi perlindungan pekerja lokal. Tetapkan standar wajib orientasi budaya untuk tenaga kerja asing. Lakukan monitoring dan evaluasi implementasi untuk pekerja lokal. Perkuat kebanggaan terhadap budaya sendiri. Kembangkan kompetensi lintas budaya secara aktif. Promosikan nilai-nilai nasional dan untuk pekerja asing. Belajar bahasa Indonesia minimal tingkat dasar. Hormati dan pahami budaya lokal. Berpartisipasi dalam aktivitas budaya Indonesia. Penelitian ini didukung oleh berbagai literatur akademis yang kredibel, mencakup karya-karya dari Berry tentang teori akulturasi, Hofstede tentang dimensi budaya, Hall tentang komunikasi lintas budaya, Putnam tentang modal sosial, Tasfel dan Turner tentang identitas sosial, Thomas tentang manajemen keberagaman, serta data empiris dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan referensi lainnya yang tercantum dalam daftar pustaka. Demikian presentasi dari saya tentang strategi mempertahankan budaya nasional di tengah kehadiran pekerja asing dalam lingkungan kerja multikorporat. Kesimpulannya adalah globalisasi adalah keniscayaan, namun bukan berarti kita harus kehilangan identitas. Dengan strategi yang tepat, komitmen semua pihak, dan keseimbangan yang bijaksana, kita dapat memanfaatkan peluang global sambil tetap memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.